warahmatullahi wabarakatuh. Baraya semuanya, apa Wah, kabar? Baik, 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 baik. sehat Waalaikumsalam. Teh. Halo, Teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Baraya semua. Kita bisa bertemu di podcast kita hari ini yang dimana bersama dengan Kelda, yaitu kelompok 2 Angkatan 9 Jawa Barat. Tepuk tangan. Di sini, ini Kelda ini, kelompok 2 ini mau bahas apa ya? Boleh tanggapannya? kita mau bahas toko panutan di Jawa Barat yang lagi jadi trend center. Oh, Siapa itu Teh? siapa ya? Ayo, Ya, ada yang udah Tebak, nebak tebak, belum? tebak. Ini saya tebak ya, yang lagi trendsetter di toko di Jawa Barat sih, the one and only ya, nomor satu di Provinsi Jawa Barat, Pak KDM. Apakah betul, benar? Yaps, betul. 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 Kayaknya hampir Eh, kayaknya hampir di semua kalangan masyarakat Jawa Barat tuh ya udah pasti beliau lah KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Ini memang karena memang Kang Deddy Mulyadi itu saat pertama menjabat menjadi gubernur itu menjadi trendsetter tidak hanya di Jawa Barat ya teman-teman ya, bahkan di Indonesia, bahkan ada teman-teman di luar provinsi yang ya udah jadi gubernur di provinsi saya aja kayak gitu-gitu. Tapi alhamdulillah beliau menjadi gubernur di daerah kita. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya. Boleh saya share screen-nya, Kang Rifki? Boleh, siap Jadi, Teh, sebentar ya. oke, jadi kelompok 2 ini mau membahas tentang tokoh panutan yang dimana tokoh panutannya yang diambil adalah KDM yaitu Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang dimana kita kaitkan KDM ini ke berakologi yaitu suatu core values dari ASN. Oke, mangga siapa yang mau mulai pertama? Saya silahkan. Ya Teh Rahmi eh, dan kawan teman-teman, aku izin mulai pertama ya. Jadi Mangga Kang. aku mau cerita soal background profilnya Pak Gubernur kita nih. Informasi yang aku dapat dari berbagai sumber, ternyata memang Pak Gubernur kita, Kang atau biasa kita panggil Kang Deddy Mulyadi atau Pak KDM, itu ternyata memang putra daerah asli Jawa Barat gitu. Dia lahir di Subang 11 April 1971 gitu. Terus aku cari juga latar belakang pendidikannya, ternyata memang beliau memang sarjana hukum gitu dan melanjutkan studi S2-nya di Magister Hukum di Unpad. Kalau dari karir politiknya sih kita emes ya sama beliau gitu bahwa beliau benar-benar merangkak dari bawah, dari anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 99 sampai 2004, kemudian naik jadi wakil Bupati Purwakarta satu periode, dan yang kerennya lagi, beliau itu ternyata dua periode di Bupati Purwakarta, jadi 2008 sampai 2018. Kemudian ternyata nggak sampai situ, beliau masih aktif berpolitik di eh, Partai Golkar dan jadi anggota DPR RI terpilih pada periode 2019 kemarin. Nah, puncaknya mungkin nanti sampai saat ini beliau kemarin menang untuk yang Pilgub Jawa Barat sebagai gubernur terpilih tahun 2025 sampai 2029. Emang kalau kita lihat dari profilnya sih, eh, Pak Gubernur kita ini memang administrator dan memang apa namanya berkarir dari bawah gitu ya sampai ke tahapan di tingkat gubernur ini. Gitu sih ya teman-teman yang aku dapat profilnya Pak Gubernur kita. Ya, memang luar biasa sekali ya profil Pak KDM ini, Kang Deddy Mulyadi ini. Memang anak daerah banget ya. Kayaknya kan kalau biasanya pejabat-pejabat itu ada lulusan luar negeri gitu ya. Ini kalau tidak salah juga saya taunya dari SD juga dia bersekolah di Jawa Barat juga ya. Jadi dia tuh selalu bilang saya mah anak kampung kayak gitu. Jadi memang kalau dilihat dari latar pendidikan memang pure di sekolah di Jawa Barat bahkan ya semuanya. Dan alhamdulillah memang Pak KDM ini ada orang Purwakarta kan di sini ya. Oke, Teh Dina gimana tanggapannya selama KDM ini menjabat 10 tahun menjadi Bupati Purwakarta?
Banyak kebijakan yang awal-awal beliau memimpin kayaknya agak aneh ya, nggak kebanyakan apa apa pemerintahan sebelumnya. Kayak kalian pernah nggak berangkat sekolah jam 6 pagi? Jam 6 pagi udah mulai belajar matematika, terus gak boleh ada kantin, tapi kan itu ternyata ketika kita kaji lagi tujuannya tuh sebenarnya ada, cuman caranya yang berbeda gitu. Oh, jadi Dan yang pukul 6 itu diterapkan di Purwakarta ya sebelumnya ya? betul, jam 6 pagi saya sudah belajar Oh. matematika. Jadi tujuannya itu salah satunya pertama mengurangi kemacetan. Jadi memang benar pada waktu kita jam 6 pagi udah di sekolah itu tuh kemacetannya sangat amat berkurang karena kan terbagi tuh jam orang masuk kerja sama jam anak sekolahan gitu. Sebenarnya ada bagusnya cuman agak shock ya awal-awal. Berarti KDM ini kan juga menerapkan di satu provinsi ini ya, Provinsi Jawa Barat ya. Berarti Purwakarta sebenarnya sudah tidak kaget ya dengan perubahan Iya, jadwal masuk kerja ini ya. iya karena sudah diuji coba dulu di Purwakarta waktu itu. Oh, baik. Jadi uji cobanya di Purwakarta dan alhamdulillah berhasil ya. Jadi dilanjut ke daerah yang lebih besar yaitu satu provinsi Jawa Barat. Oke, mungkin seperti ini, seperti itu saja ya profilnya. Apa ada tambahan lain atau kita next selanjutnya? Next aja teh. Oke, mangga next Kang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai berorientasi pelayanan. Kita semua sebenarnya udah tahu lah pelayanan dari Pak KDM itu seperti apa, yang yang sering turun langsung lah ke masyarakat, langsung bagaimana mendengarkan curhatan masyarakat, gimana merespon dengan solusi nyata. Sikap ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang beliau lakukan tuh memang benar-benar dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Nggak cuma omong-omong, tapi benar-benar aksi nyata. Respon yang beliau lakukan memang selalu menunjukkan yang beda dari gubernur-gubernur lain. Tapi ya ternyata itulah yang masyarakat yang diharapkan. Beliau merespon dengan serius. Saya amati antusiasme warga seolah menjadi penanda bahwa pemerintah menaruh perhatian tulus pada kebutuhan mereka. Boleh dilanjut ya? Berkomitmen tinggi pada layanan publik dalam berbagai kesempatan seperti program Abdi Negeri Ngancang ke Warga. Ini merupakan layanan publik, nggak cuma layanan publik, tapi ada hiburan rakyat seperti wayang golek, terus hiburan hiburan lawak itu, ada juga dangdutnya. Ini juga bisa menjadi refreshing lah buat masyarakat-masyarakat di pelosok-pelosok. Biasanya memang Ngajangka Warga tuh biasanya di desa-desa, nggak cuma di kota tapi di desa-desa yang membutuhkan pelayanan publik lebih lebih diperhatikan lagi gitu. Panutan dan dengan sosok pelayanan inspiratif. Bagi banyak ASN dan masyarakat, Kang Deddy jadi panutan karena sifatnya yang berorientasi pelayanan. Dokumen observasi menyebut beliau sebagai sosok panutan yang mencerminkan nilai pelayanan, akuntabilitas, dan kompetensi. Begitu teh mungkin. Ya, betul Kang, itu Kang, Bapak Ayung itu Kang. Ya, benar sekali ya. Memang Kang Fernanda seperti yang dipaparkan barusan, memang Kang Deddy Mulyadi ini berorientasi pelayanan. Yang tadi nomor satu tuh bilang turun langsung ke warga ya. Saya juga pernah lihat di beritanya sampai benar-benar turun ke apa ke sungai ya, ke empang gitu buat ngebersihin sampah. Iya, Sangat iya. ya memang benar-benar bukan hanya kata-kata aja ya, memang benar-benar langsung. Jadi memang pas banget ya untuk core values berorientasi pelayanan ini gitu ya. Begitu ya Kang Fernanda ya. Betul teh, betul. Betul Oke, sekali. yang lainnya gimana? Ya, Setuju, Setuju sangat ya, setuju setuju. Teh. Oke. aku ada tambahan dong Teh Rahmi. Mangga, mangga, Teh Ignas. Soal berorientasi pelayanan ini yang aku sangat tertarik dari sisi kebijakan gitu ya terkait pelayanan. Jadi di rancangan RPJMD, masih rancangan atau udah jadi ya, Kang Rakan, yang soal lembur di Lembur diurus, kota lembur ditata. diurus, kota ditata ya.
Ya, Iya, Iya, betul, jadi betul. pelayanannya itu bukan hanya kota sentris lagi nih sekarang. Jadi lembur juga diperhatiin nih. Dan ternyata ketika dilihat memang Provinsi Jawa Barat ini kan lebih banyak lemburnya justru ya. Jadi itu dari sisi kebijakan pun gitu ya, bukan hanya dari sisi turun langsung ke masyarakat, langsung prakteknya gitu, tapi dari sisi kebijakan juga KDM ini menyiapkan satu kebijakan yang sejalan dengan praktek-praktek yang selama ini dia jalankan gitu. Menarik sih menurut saya itu. Jadi langsung praktikal ya, tidak hanya teori saja seperti itu ya, Teh Ignas ya. Hmm. Ya, berarti itu sebenarnya satu 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 aliran ya, maksudnya satu jalur dengan pemerintah pusat yang dimana kan tidak sentralis sekarang mah ya, tapi lebih ke pinggir-pinggir seperti itu ya. Jadi tidak menentang juga ya pemerintah pusat ya. Oke, baik Betul, Teh. selanjutnya teman-teman. Ada lagi? cukup. Cukup. Oke, Kayak cukup. cukup. Baik, Cukup teh selanjutnya nilai core selanjutnya values yuk. kedua, akuntabel. Mangga siapa? Saya Teh. Mangga Teh Gevira. Iya, jadi untuk prinsip akuntabel ini kita lihat dari transparansi dan tanggung jawab beliau ya dalam mengelola anggaran dan untuk program pembangunannya juga gitu. Ia selalu menekankan pada pentingnya penggunaan dana publik yang tepat sasaran dan juga memastikan setiap rupiah yang digunakan itu untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, salah satu contohnya mungkin udah pada tahu ya kalau KDM ini hobi membuat konten gitu di akun sosial media pribadinya. Nah, Ya, Iya. betul itu teh. tuh Gubernur dengan konten. konten tersebut beliau menghemat anggaran belanja untuk iklan sebesar 47 M nih, Akang Teteh. Tuh. Iya, Teh. Saya lihat gubernur kontennya secara di depan mata karena waktu itu pulang dari Karawang lagi main, terus turun di stasiun Purwakarta, di depannya lagi ada beliau, terus kamera YouTubernya ngejar-ngejar dia, jadi beliau naik angkot, semuanya pada ikutan di angkot gitu. Oh, iya, iya emang dan kontennya tuh selalu kids gitu ya Teh. Ya, Masih jadi bikin FYP. kontennya tanpa tanpa teks, jadi ya udah ngalir gitu aja gitu, karena lihat sendiri Iya, sih waktu itu. Tiba-tiba menyesuaikan nyegat bagaimana aku. menyesuaikan bagaimana kondisi di lapang gitu. Ya, sebenarnya jadi gubernur konten itu bisa jadi kata positif ya sebenarnya untuk kita ya, karena memang keuangan kita yang Lagi efisiensi. keuangan Jawa Barat jadi jadi tidak banyak keluar untuk pengiklanan seperti itu ya. Ya, Teh Gipira Betul, ya gitu ya. betul, Iya betul Teh. betul. Oke, mangga selanjutnya core values yang ketiga. Mangga, Teh. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya dengan pengalaman beliau sebelum-sebelumnya ya, yang sudah dirasakan oleh Teh Dina tentang 10 tahun beliau menjadi Bupati Purwakarta ya, Teh ya. Izin menambahkan kan tadi bahas Ya. tentang apa namanya
ada budaya lokalnya kan. Nah, itu tuh waktu beliau menjabat nama-nama sekolahnya diganti jadi nama pangeran atau raja deh. Pokoknya di antara keduanya itu Betul. termasuk sekolah saya juga diganti waktu itu. Cuman lupa sekarang namanya apa gitu. Jadi ada simbol-simbol Kesundaannya gitu. Supaya supaya anak muda zaman sekarang, anak muda pada zaman itu tuh tahu gitu ada nama-nama raja loh gitu. Jadi ada insight masukan yang baru buat anak-anak sekolah gitu. Pak KDM pun sebenarnya sekarang pun masih ini teh, masih mengganti beberapa tempat seperti Rumah Sakit Al Ihsan kan ya, berganti menjadi Welas Asih teman-teman. Baru-baru ini. Dan alhamdulillah lah, maksudnya tujuannya memang bagus untuk supaya menyundakan, artinya lebih budaya kita ya Sunda, ya udah berarti nama-namanya Sunda. Tapi sebenarnya Welas Asih dan Al Ihsan itu sama-sama artinya. Tidak berbeda, cuma mungkin bahasanya aja yang berbeda. Seperti itu. Ya, oke, lanjut core values yang keempat. Oke, core values yang keempat itu terkait harmonis. Jadi kalau dilihat dari sisi nilai-nilai harmonis, KDM ini memang secara pribadi itu udah dikenal dengan sikapnya yang terbuka ya, menghargai perbedaan, toleransinya tinggi. Eh, Sejak beliau di Purwakarta kayaknya udah mulai terdengar kan ya, bahwa dia meskipun kesundaan tapi dia berusaha inklusif dalam kepemimpinannya, dari inklusif dari sisi agama, dari sisi masyarakat yang tingkat ekonominya berbeda. Dia juga senang berdialog sama berbagai masyarakat dari latar belakang yang berbeda gitu. Keberagamannya ini menurut aku menarik gitu ya, bisa jadi kekuatan untuk kepemimpinan beliau di Jawa Barat, karena memang Jawa Barat ini salah satu provinsi yang masyarakatnya paling banyak, pasti keberagamannya juga banyak ya. Dan beliau udah punya bekal nilai-nilai harmonis di sini. Bahkan saya pun menggarisbawahi beliau bukan hanya harmonis eh, kepada manusianya gitu ya, tapi ada sisi harmonis ke alamnya juga. Mungkin kalau teman-teman ingat yang kejadian di puncak itu kan ya, salah satu yang Ya, jadi viral dan mulai juga banyak diperhatikan lagi soal tata ruang di Jawa Barat ya. Jadi saya lihat itu harmonis ke manusia dan juga ke alam ya. Itu nilai-nilai harmonis. iya, jadi tipe KDM tuh kayak seperti apa ya? Jadi kayak gampang mudah akrab ya, tuh ya. Jadi kita tuh kayak nggak segan gitu loh. Dalam artian Ya. segannya segan positif ya maksudnya. Jadi Betul. masyarakat tuh tidak malu untuk memberikan aspirasi, memberikan aduan lah ke KDM ini kayak gitu. Jadi memang tampak terlihat sekali gitu ya keterbukaan beliau terhadap masyarakat seperti itu. Udah ada tambahan teman-teman, tanggapannya gimana tentang harmonis ini? Izin teh, aku mau sedikit nambahin. Memang betul, Pak KDM ini merupakan sosok yang harmonis ya. Apalagi ketika dia kunjungan kemarin ke Pasar Caringin, saya termasuk kaget juga. Maksudnya sekelas KDM yang merupakan pemimpin daerah, beliau langsung turun ke Pasar Caringin, yang mungkin di situ kan sedikit bau dan kotor gitu teh, mohon maaf. Tapi beliau kayak enjoy aja di situ. Enjoy Luar terus biasa ya. beliau kayak berbaur dengan pedagang-pedagang di pasar, saling rangkul-merangkul. Nah itu saya sangat mengapresiasi situ dan kagum juga. Oke, ya benar seperti itu. Good ya. Pakaiannya lagi pakai dress code-nya apa Kang? Biasanya dia kalau lagi ke masyarakat putih-putih. Iya ya, Iya betul, sebagai dengan dress code-nya ciri khasnya. ciri khas beliau ya. Oke, tanggapan lainnya? Udah, apa next ke value selanjutnya? Bisa. Boleh teh aku mau nambahin dikit Oh, deh, boleh. menanggapi sedikit. Iya, jadi bahkan ya Kang Teteh yang aku dengar tuh jadi Pak KDM ini menolak untuk kayak kemarin tuh ada ulang tahun Jawa Barat ya di Gedung Sate di Gasibu. Nah, beliau itu setiap kegiatan seperti itu beliau selalu menolak untuk dibangun barikade. Jadi
beliau ingin untuk lebih dekat dengan warganya begitu, sampai segitunya gitu. Sampai merakyatnya gitu ya. Iya, Jadi kedekatannya dengan rakyat tuh nggak boleh, nggak perlu disekat-sekat dengan apa, dengan penjaganya gitu ya, seperti itu. betul. Oke, baik. Mungkin kita bisa next ya, core values selanjutnya. Iya. Nah, kalau ini giliran saya, Teh. Enggak, Kang? Izin menjelaskan ya, teman-teman. Jadi dalam core values ASN itu kan ada juga nilai loyal ya. Nilai ini tuh tampak dari dedikasi beliau kalau menurut saya dari untuk terjun langsung dalam kegiatan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Contohnya menertibkan area publik yang kurang tertata, lalu memberikan fasilitas dan program gratis tuh bagi para pelaku UMKM kalau teman-teman pernah dengar. Nah, loyalitas loyalitas ini menunjukkan komitmennya bahwa kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama. Lalu nilai loyalnya juga terlihat dari kesetiaan KDM terhadap rakyat dan tanah kelahirannya, yaitu tanah Sunda. Tercermin dari komitmennya memperjuangkan kepentingan rakyat kecil dengan membangun dan memajukan desa-desa eh, di Jawa Barat. Ia selalu menaruh kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadinya, sesuai dengan visinya tadi seperti yang udah disebut, lembur diurus, kota ditata. Nah, kebetulan ini saya juga masukin foto beliau lagi tenggelam bersama sampah ya, yang tadi diceritakan sama Teh Rahmi bahwa saat itu tuh di baru saja terjadi banjir bandang di wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Nah, beliau tuh datang dan langsung turun ke dalam masuk sungai dan mengambil sampah gitu bareng sama warga, bareng sama Kapolres. Ketika ditanya kenapa beliau mau rela-rela masuk, langsung beliau tuh ngomong bahwa bencana itu tuh bukan hanya bebannya Bapak Kapolres yang biasanya membersihkan sisa-sisa bencana, Bapak Dandim, komandan distrik atau bupati, tapi beban semua orang sehingga beliau juga ya secara secara langsung terjun lah. Seperti kita udah tahu kan sifatnya bahwa dia kan orangnya sangat sangat cepat mengambil keputusan ya dan Iya, cepat iya, bergerak benar. gitu. Tanggap. Sebenarnya Kang, ini Tuh. ceritanya lucu sebenarnya yang kasus ini tuh. Jadi itu kan kayak di Sungai Wahangan kecilnya, itu bahasa Sundalanya Wahangan kecil gitu. Itu tuh sampah tuh Iya, numpuk di jembatannya. Jadi karena sampai numpuk, jadi memang pasti airnya kan susah mengalir ya. Jadi betul. KDM itu Pasti naik ya. hanya, yang lain itu hanya ngeliat gitu. Jadi tindakan KDM sampai turun ke bawah itu sebenarnya sarkasme juga kata beliau. Jadi biar kalau misalnya aing Oke. turun pasti nulain oke kan turun, nah kayak gitu sebenarnya itu cerita lucu. Jadi itu tindakan sarkasme Oh, beliau sebenarnya. Jadi hanya iya mereka ya melihat untuk aja pas menimbulkan kesadaran awal-awal. ya. Jadi pas KDM turun ya mereka juga kan pasti malu ya, masa atasannya ke bawah dia, Turun mereka mereka enggak. diem di atas gitu, hanya pada turun semua kayak gitu, ceritanya kayak gitu. Iya sih, makanya menurut saya kalau dari kisah ini tuh eh, menunjukkan bahwa beliau tuh menunjukkan perilaku yang loyal lah dalam kehidupannya. Selain itu, tadi saya pengen menambahkan juga yang dari Teh Egnas ya. Tadi kan Teh Egnas sempat ngebahas yang wisata puncak ya Teh. Iya, iya, Nah iya. itu tuh kebetulan beliau tuh marahnya ke dinas saya kemarin. Yaitu Dinas Bina Marga dan Gimana Tata tuh Oh, rasanya, Ruang. deg-degan dimarahin nggak? ini. Deg-degan nggak Deg-degan. dimarahin? Jadi waktu itu tuh Kabitnya bilang bahwa saya baru kali ini di apa sih kena afirmasi negatif dari netizen lah. Dan rasanya tuh sakit hati banget. Jadi sebenarnya tuh sakit hatinya tuh gara-gara netizen sebenarnya. Sebenarnya kalau KDM-nya sendiri tuh menjelaskan bahwa dia itu marah karena dia tuh jadi kisah kecilnya kisah singkatnya adalah dia tuh menutup tempat wisata di puncak ya. Hmm. Itu kan kalau tadi dari segi harmonis dari Teknas itu kan dia kan sebenarnya kan harmonis antara alam dan manusia gitu. Jadi agar tidak terganggu dengan tangan manusia alam itu. Tapi ada juga nih dari sisi loyalnya bahwa sebenarnya itu kan terjadi pasca terjadinya banjir di Bekasi tuh. Hmm. Nah, sebenarnya tuh ada juga eh, salah satu penyebabnya tuh dari si tata guna lahan yang ada di puncak ini tuh digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Makanya beliau itu marah nih ke Dinas Bina Marga dan Tata Ruang karena kami yang membuat rencana detail tata ruang namanya.
rencana detail tata ruangnya dibuat, sedangkan tata guna lahannya tidak digunakan semestinya, sehingga sehingga beliau marah ke kami. Makanya sebenarnya beliau tuh marah tuh karena demi kepentingan eh, masyarakat. Makanya jadi beliau menurut saya tuh beliau tuh sangat loyal lah di sini. Meskipun kami kena marah tapi ya udahlah gitu. Hebatlah Bapak. Ini saya mau Gitu mau paling. nanya Kang, itu jadi Boleh. yang dinas Akang tuh sebenarnya udah memberikan kayak semacam portofolio mungkin ya. Tapi maksudnya yang dilanggar itu apakah si dinas itu sendiri yang memberikan perizinan ke yang taman Izin? hiburannya itu atau taman hiburannya yang menyalahgunakan? Seharusnya tuh segini nih dari dinas itu, tapi kenapa dia pemakainya seperti itu gitu? Apa bagaimana sebenarnya sih Nah, itu? sangat disesalkan teh sebenarnya ini terjadi di zaman dulu saya juga kurang di tahun berapa ya. Cuman ketika perizinan dari Taman Rekreasi itu mengajukan perizinan gitu ke Dinas Tata Ruang, nah memang kami yang mengeluarkan izinnya, tapi ternyata izin izin tata ruangnya itu keluar dari kami, padahal tidak sesuai peruntukannya yang ada di rencana detail tata ruang tadi RT RW namanya. Nah, sehingga beliau tuh mempertanyakan kenapa ini izin bisa keluar, sedangkan tahun itu tuh udah berlalu dan beda, ya mengerti lah teh ya. Jadi udah beda Beda kepemimpinan ya, Kang ya. kepejabatan betul, Hmm. gitulah. Makanya jadi yang kena marahnya ya generasi saat ini gitu aja sih. Iya, 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 mengerti, mengerti. Sekian paling teh dari saya. Mungkin boleh Ah, mengerti. silahkan teh. Teh kalau boleh tahu teh di share dulu teh dinas teteh tuh apa? Terus bagian ngurus-ngurus apa gitu? Hmm.
Tapi sekarang gimana Teh untuk kasus yang TPA Sari Mukti itu apakah udah beres atau bagaimana ya? Gitu. Memang permasalahan sampah itu sebenarnya menurut saya juga urgent juga ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan lah dengan periode KDM ini bisa ditangani ya untuk masalah sampah yang menumpuk. Sebenarnya balik lagi juga ya kita juga tidak boleh sangat mengandalkan pemerintah juga. Harusnya masyarakat juga bisa bekerja sama seperti itu. Kayak gitu ya. Oh, Betul. terutama sampah plastik ya Teh ya. Jadi, kita sebagai ASN teman-teman jangan lupa pakai tumbler. Mengurangi sampah plastik ya. Oke. Oke, baik kita lanjutkan ya ke core values selanjutnya yaitu adaptif ya. Mangga keenam. Baik teh. Aku izin menjelaskan terkait poin adaptif ini. Adaptif yang saya pahami itu merupakan cepat menyesuaikan diri dengan perubahannya. Nah, sosok KDM ini merupakan sosok pemimpin daerah yang beliau mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang saat ini, yang dimana kita kan hidup di zaman penuh teknologi ya. Nah, beliau ini tadi seperti yang telah disinggung ya, bahwa beliau ini merupakan gubernur konten karena barusan saya lihat juga jumlah followers beliau di Instagram itu mencapai 5,4 juta ya. Itu angka Banyak yang ya. fantastis juga. Iya, YouTube juga betul. kayaknya udah banyak banget ya. Apalagi viewer-viewernya tuh selalu selalu jutaan lah. Minimalnya nggak ada yang ratusan ribu. Iya deh, banyak banget itu yang menontonnya. Itu ulusnya juga alhamdulillah pasti masuk tuh ke beliau ya. Jadi kan jadi keuangan buat gubernurnya berkurang karena dia udah banyak duit. Betul. Nah, dengan Hmm. beliau mungkin dijuluki sebagai gubernur konten, tapi di situ sisi positifnya seluruh informasi-informasi terkait permasalahan yang ada di suatu wilayah ini bisa tersalurkan dengan cepat ya kepada para OPD-OPD gitu. Nah, misalnya kayak beliau ada masalah di lokasi A, beliau cukup ngevlog aja. Nah, nanti di OPD-OPD ini ah, suka apa namanya memantau juga. Oh, di lokasi A ada permasalahan ini dan OPD-OPD ini pun merespon cepat gitu deh dan melakukan tindakan yang cepat untuk mengatasi permasalahan yang ada di lokasi tersebut. Kurang lebih segitu untuk poin adaptif ini. Jadi karena Mungkin nambahin teh. oke baik-baik mangga Kang. Oh ya mungkin karena saya di bagian humas ya teh. Jadi emang bekerjanya di media sosial ya teh. Jadi benar apa yang disampaikan sama Kang Rifki. Jadi memang di divisi kita itu ada salah satu orang yang kerjanya itu tuh untuk memantau si pergerakan Pak KDM ini di media sosial. Jadi apapun yang Oh, dia lakukan itu tuh kita nanti bikin pointernya dan habis itu kita laporkan ke atasan. Nah, kalau misalnya kita di dinas pendidikan, jadi kita fokusnya ke dinas pendidikan aja, Teh. Jadi emang emang apa ya, pergerakan beliau itu lebih banyak di media sosial. Jadi untuk kita apa namanya, mengawasi ya melalui media sosial beliau itu. tujuannya itu maksudnya melaporkan ke atasan tuh gimana ya Kang maksudnya? Kalau misalnya eh kalau misalnya nge-mention dinas pendidikan gitu baru Ya, betul. laporkan. Oh, Jadi misalnya kalau misalnya salah satu kebijakannya itu ada PAPS. Nah, beliau membuat apa namanya postingan gitu teh, reels di Instagram.
terkait dinas pendidikan atau wilayah kewenangan dinas pendidikan. Nah, kita udah langsung bikin rilisnya. Jadi apa aja yang dikatakan beliau itu nanti kita tulis, kita bikin pointernya, poin-poinnya, habis itu kita laporkan ke pimpinan. Jadi apakah permasalahan yang diupload di Pak KDM itu sudah diselesaikan atau belum? Kalau misalnya belum, nanti kita langsung turun ke lapangan. Itu sih Teh. Jadi soalnya kan Pak KDM kan pingin cepat gitu ya, Teh. Kalau misalnya ada masalah, jadi sebelum sebelum masalahnya merembet kemana-mana, jadi sebaiknya kita selesaikan lebih dulu. Emang ada khusus orang buat mengawasi sosial medianya Pak KDM. Ya, benar ya. Berarti memang dengan adanya media sosial sekarang ini sebenarnya sangat membantu ya teman-teman. Jadi suatu tindakan atau kebijakan kita tuh bisa lebih cepat ya dengan adanya medsos. Kebayang kalau misalnya zaman dulu yang masih surat menyurat gitu ya, mungkin baru sampai seminggu, or beberapa hari, or bahkan sampai bulan-bulan, berbulan-bulan ya. Jadi ini kayaknya bisa menit, dalam menit, jam tuh udah bisa sampai ke tujuan yang dimaksud oleh atasan seperti itu. Oke, next core value selanjutnya adalah kolaboratif ya. Kolaboratif. Ya, betul Teh. Ya, next. Mungkin sebelum menjelaskan, saya boleh pakai ini dulu Teh, biar mirip Bapak Abdi ya Teh. Kirain gimmick, Keren, kirain Kang. gimmick. Gimmicknya oke juga. Mantap, Kang. Keren, keren, Ya, Kang. jadi poin selanjutnya itu kolaboratif ya Teh. Karena saya bekerja di Dinas Pendidikan Teh, jadi beberapa program beliau atau kolaboratif beliau itu yang saya tahu adalah terkait bidang pendidikan Teh. Nah, salah satunya beliau berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan terkait penahanan ijazah. Jadi, waktu kemarin ini, bulan-bulan kemarin itu masih banyak ijazah anak SMA itu yang ditahan sekolahnya Teh karena siswanya itu tidak membayar SPP dan lain-lain. Padahal kalau misalnya di negeri itu tuh udah disampaikan bahwa biaya itu gratis. Kecuali kalau misalnya di swasta. Nah, jadi Pak KDM itu merasa prihatin gitu Teh, pelajar yang seharusnya sudah mendapatkan ijazah, yang seharusnya bisa berkuliah melanjutkan studinya, ataupun ijazah itu akan digunakan untuk bekerja, tapi malah nggak bisa digunakan karena ditahan oleh sekolah. Itu kan miris banget ya, Teh. Jadi Pak KDM bekerja sama-sama Dinas Pendidikan buat menebus ijazah-ijazah yang ditahan oleh SMA-SMA, baik negeri ataupun swasta. Untuk program yang selanjutnya itu Pak KDM itu berkolaborasi dengan para akademisi Teh. Jadi Pak KDM itu kolaborasi dengan salah satunya dengan yang saya baca itu dari Telkom ya, Universitas Telkom untuk membuat pengolahan sampah kalau nggak salah Teh. Jadi memang masalah sampah di Bandung itu katanya memang sangat tinggi sekali. Jadi memang dibutuhkan semacam program atau alat untuk mengolah sampah jadi lebih baik. Nah, ini gambar yang saya tampilkan ini adalah Pak KDM saat berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Inggris. Jadi pada tanggal 16 Mei 2025, Pak Kadem itu bertemu dengan Kedutaan Besar Inggris yang kemudian apa namanya ingin membuat semacam kampung Inggris gitu Teh, membuat kampung Inggris di bidang di Jawa Barat ini. Itu aja sih Teh kalau dari saya. Berarti banyak ya kolaborasinya dengan berbagai bidang ya. Saya Ya, sangat support betul. sekali yang masalah sampah ya, apalagi ya memang sebenarnya tidak hanya di Bandung Kang, di Sukabumi pun yang termasuk kota kecil ya, itu kan kemarin sempat dibahas juga ya. Jadi sampah-sampah dari pasar itu ditumpuk aja langsung di tepian pasarnya. Jadi memang pengelolaan di kita itu bukan hanya di Jawa Barat ya, di Indonesia pun itu memang masih kurang ya. Mudah-mudahan memang kalau di luar negeri kan seperti ada pengolahan pemisahan sampah plastik dan yang bisa apa, yang bisa dijadikan kompos yang non plastik gitu ya. Ya. Itu kan jadi pemanfaatannya menjadi bisa didaur ulang lah seperti itu. Nah, sampai sekarang sih saya masih belum lihat, kecuali ada sih pernah saya lihat video di Bali itu, jadi ada yang perusahaan swasta itu, jadi dia menangani sampah, pemisahan sampah-sampah, dan itu bisa dia daur ulang kembali. Nah, mudah-mudahan pemerintah tuh seperti itu juga ya.
Jadi Ya plastik, betul. karena pada kenyataannya di seluruh dunia kita dikenal di Samudra Pasifik ini sebagai samudra sampah ya. Jadi eh, ada artis Hollywood yang saya nggak mau dapat ikan dari Samudra Pasifik, yang samudra di kita ya. Jadi karena kemungkinan ikan-ikannya terkena terkena mikroplastik kayak gitu ya. Mudah-mudahan lah bisa sangat diperbaiki sampah plastik ini. Amin. Amin, amin. Masih ini Pak. Mudah-mudahan ya bisa direalisasikan secepatnya ya, Teh ya. Itu yang tempat itu ya. Secepatnya dan semaksimal mungkin. Baik, berarti yang untuk core values-nya sudah tujuh nilai sudah kita terapkan. Nah, sekarang kita akan membandingkan apa yang perbuatan berakhlak dari KDM dengan perbandingan pemerintahan kita saat ini ya. Itu pada umumnya ya, baik itu kabupaten atau eh, apa provinsi atau misalnya ke pusat. Mangga ini yang akan disampaikan oleh Tedina. Tedina, mangga. Ya, izin menyampaikan kalau misalnya saya membuat perbandingan nih, kalau misalnya core values dari KDM itu kan dari aspek pelayanan publiknya seperti yang kita udah bahas sebelumnya, langsung, cepat kan, cepat tanggap, satset lah intinya mah. Jadi kayak hadir secara fisik di tengah masyarakat bahkan sampai pelosok-pelosok kan yang sampai nyemplung di kali tadi, terus menyelesaikan masalah secara cepat dan sederhana, tapi eh, apa kayak dengan kata lain jadi kayak memangkas birokrasi kan gitu. Sementara di pemerintahan pada umumnya tuh masih bersifatnya birokratis dan prosedural. Pelayanan publiknya berbasis SOP dulu, regulasi dan target kinerjanya dulu. Terus lebih mengutamakan sistem administrasi dan capaian indikator teknis baru setelah udah kebijakannya udah jadi baru dijalankan. Tapi kan kalau di akademinya sendiri terbalik kan. Jadi kayak dikerjain dulu baru regulasinya menyusul gitu. Terus yang kedua dari aspek kedekatan dengan warganya. Kalau KDM lebih ke humanis itu tadi yang kita bahas, gak ada barikade yang nggak mau barikade. Tapi di yang lain pada umumnya itu ada barikadenya ya. Jadi kita masyarakat agak susah kalau misalnya mau menemui atau mau menyampaikan keluh kesahnya. Terus dari aspek landasan pembangunannya, hmm, budaya dan kearifan lokal kita udah tahu beliau sangat sangat membumi sekali, membumi Sunda sekali. Sementara kalau yang pada umumnya itu lebih ke modernisasi, digitalisasi dan globalisasi. Jadi fokusnya tuh pada inovasi berbasis teknologi bukan budaya lokal. Lalu dari aspek transparansi, kalau KDM itu keteladanan moral dan empatinya tuh tinggi, mengedepankan teladan langsung dibangun lewat keteladanan dengan kedekatan dengan warga yang apa-apa dikontenin yang gubernur konten itu tadi. Sementara kalau misalnya yang pemerintahan pada umumnya transparansinya itu kita cuma bisa lihatnya dari audit BPK atau WTP atau dari laporan kinerja gitu. Karena kontennya juga mereka buat konten tapi nggak lebih kayak sudah terbriefing. Tapi kan kalau yang KDM dia nggak tuh kayak otodidak gitu kan. Terus kemudian dari aspek inovasi, kalau KDM itu inovasinya kreatif, sederhana, dan berbasis lokal. Nah, itu langsung inovasi-inovasi yang sederhana yang nggak kepikiran sama kita, yang out of the box, langsung kayak menyentuh kebutuhan masyarakat. Oh iya, ternyata bisa loh dengan cara simpelnya kayak gini gitu. Sementara kalau pemerintahan pada umumnya lebih mengutamakan banyak standarisasi-standarisasi yang harus dibuat terlebih dahulu. Itu aja sih dari saya.
Oke, Teh. Nah, untuk paparan selanjutnya ini saya yang akan memaparkan itu sebenarnya sangat berhubungan dengan pernyataan dari Teh Dina ya. Nah, oke, jadi ini ada harapan untuk penerapan masa depan ya. Jadi maksudnya untuk pemerintahan ke depannya, mudah-mudahan ke depannya itu dalam artian besok kalau bisa Maya, kayak gitu. Jadi yang pertama tentu ya, ini adalah di para pejabat lain bisa lebih piawai piawai dalam mendekatkan diri ke masyarakat. Yang menjadi sisi positif dari KDM itu ya teman-teman ya, yaitu dia pintar mendekatkan atau mengakrabkan diri ya dengan masyarakat. Jadi masyarakat atau rakyat pun tidak segan gitu menyampaikan aspirasi atau keluh kesah mereka pada KDM atau pemerintah. Nah, yang nanti tentu saja itu menjadi masukan untuk pemerintah sehingga dapat memperbaiki sistem atau kebijakannya. Jadi mudah-mudahan pemerintah selanjutnya atau pejabat-pejabat lain itu bisa lebih dekat pendekatannya, eh, bisa lebih piawai gitu seperti KDM ini sehingga aspirasi itu dari masyarakat bisa bisa masuk gitu dengan seutuhnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang seperti disampaikan oleh Tedina bahwa adanya transparansi keuangan. Memang kalau misalnya dari KDM ini kan sangat transparan sekali ya untuk masalah keuangan yang termasuk yang iklan tadi ya yang disebutkan terus yang keuangan-keuangan yang kalau tidak salah pernah ngebahas tentang keuangan tentang ke suatu sekolah atau pesantren gitu ya itu kan ternyata kurang kurang tepat seperti itu. Nah, berharapnya untuk keuangan pemerintah ke depannya tuh pasti harus lebih transparan ya. Pasti itu semua harapan semua masyarakat tuh pasti seperti itu. Jadi bila misalnya dengan lebih transparan tentang pengeluaran pemerintah, rakyat juga menjadi lebih tahu dan tidak seuzon lagi seperti itu. Dan yang ketiga ini yang menurut saya yang paling saya bilang ke KDM tuh kayak anggap wah dia berani sekali gitu. Karena ini sistem birokrasi harapannya tuh sistem birokrasi mudah dan cepat. Jadi sebenarnya kan kita di pemerintahan saya juga sebelumnya bekerja ya sekarang juga pemerintahan ya kita juga tapi pada kenyataannya kan sebenarnya birokrasi itu kita memang perlu ya peraturan birokrasi yang dimana peraturan ini kan bertujuan untuk mengatur proses pelayanan publik ya agar lebih terstandar, akuntabel dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun pada kenyataannya peraturan birokrasi kita itu terkadang ya teman-teman ya malah menghambat proses percepatan suatu tindakan dari pemerintah. Iya nggak? Merasa nggak seperti itu? Kalau saya sih merasa ya. Jadi dari suatu tindakan itu karena ini aturannya harusnya seperti ini jalannya gitu birokrasinya justru itu memperlambat memperlambat suatu tindakan tersebut gitu. Nah selama 1 tahun Pak KDM ini menjabat gitu ya dia itu sebenarnya sudah kalau saya lihat dia sudah men-skip atau melewati peraturan birokrasi ini sebenarnya. Seperti contoh yang penutupan taman hiburan di Puncak itu kan beliau itu aksi dulu kan sebenarnya. Kalau misalnya beliau mengikuti sesuai prosedur birokrasi tentu saja itu tidak akan secepat itu gitu. Kalau misalnya beliau tetap mengikuti birokrasi itu Bekasi udah tenggelam duluan gitu. Jadi saya sebenarnya melihat KDM itu masalah yang tentang Puncak itu sangat hebat sekali ya. Maksudnya dia berani gitu melewati birokrasi itu. Jadi memang harapannya itu peraturan birokrasi ini bisa lebih adaptif itu misalnya kalau misalnya di situasi tertentu tidak harus plek-ketiplek SOP banget gitu. Harapannya seperti itu. Jadi intinya jangan sampai peraturan birokrasi itu malah menghambat kinerja atau tindakan kita gitu. Jadi seperti itu. Jadi birokrasi yang mudah dan cepat itu harapan harapan kita ya semuanya. Oke, demikian ya teman-teman semua paparan ini tidak terasa ya teman-teman. Kita itu hampir 1 jam lewat ya. Ini udah sampai maghrib ya. Oke, mungkin kita sekian dulu. Nanti kita lanjut untuk part keduanya ya. Baraya semuanya nanti ditunggu part keduanya setelah kita menunaikan ibadah sholat. Oke, kita pamitan dulu ya semuanya. Bye. Oke, bye-bye. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.